Ini kan sumber daya alam. Iya. Sumber daya alam kan basisnya adalah kekayaan alam itu sendiri, bukan yang berdasarkan hasil inovasi dan teknologi. Kita bisa punya waktu untuk bisa memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut itu untuk mendorong ekonomi kita tumbuh, memberikan pendapatan dan kesempatan kerja. Walaupun kita tahu kesempatan kerja di bidang SDA kan tidak sebesar kalau di manufaktur. Betul. Teknologi kita impor berupa mesin-mesin, ya kan? Dia mengolah gitu lebih banyak. Tapi kalau di bidang manufaktur itu sama juga, tetapi kalau kita bisa meningkatkan riset dan inovasinya, itu tentu akan lebih sustainable. Nah ini yang sekarang saya kira kita nggak punya itu. Kita perlu merombak total kebijakan industrialisasi kita sekarang ini. Aduh, kalau gue dengerin Pak Halim, bener, berarti ruwet yang Pak SBY bilang, kita mau ngapain gitu. Si Amerika bikin tarif gitu, dia nggak peduli sama WTO, sementara kita baru memproteksi nikel apa segala macam, sawit langsung ke WTO. Ya, betul. Posisi kita lemah banget, Pak Halim. Ya lemah karena kita secara ekonomi memang masih belum kuat. Kalau kita udah sekelas Amerika, mungkin kita juga akan begitu kali ya, barangkali. Iya. Tapi kan masalah semua ada proses. Kayak Cina kan nggak tiba-tiba dia begini kan, Pak Halim lah tahu lah, Pak Halim kan udah lama gitu melihat bagaimana perubahan konstelasi dunia. Sebenarnya apa yang menyebabkan Cina bisa menjadi kuat seperti sekarang? Dan berarti kan kalau tadi kita ngobrol sebelum Pak Halim ngejajah gitu, ngejajah nggak perlu pakai senjata sekarang kan? Betul. Pakai produk-produk kita kasih aja produk-produk murah, kita ekonomi. Nah itu sebenarnya gimana sih proses mereka, Pak Halim, kalau bisa ngikutin mungkin pengalaman Pak Halim gitu? Iya, sebetulnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi lah kita ngomong ya. Sumber-sumber pertumbuhan itu bisa datang dari modal yang lebih banyak. Benar. Penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak, ya kan? Ini kita sudah lalui. Betul. Ketika zaman Orde Baru dulu, kita krisis 1965 itu, kita mengundang banyak PMA dan juga PMDN. Iya. Masuklah input ini istilahnya ya. PMA itu penanaman modal asing ya, penanaman modal dalam negeri ya. Sekarang kita anggap saja semua penanaman modal. Benar. Nah ini masuk mereka semua, dan kemudian itu membawa teknologi yang pada waktu itu ada. Teknologi yang dibawa ini mungkin bukan teknologi kelas 1 lah pasti. Teknologi yang di negara lain barangkali sudah kalah saing, dia pindah. Makanya waktu itu banyak industri dari Jepang masuk. Betul. Mungkin juga dari Eropa Barat beberapa. Tapi yang paling banyak dari Jepang masuk ke kita. Nah ini berjalan. Ekonomi kita tumbuh. Tumbuh tidak karena efisiensi, tapi lebih karena kita berada dalam situasi ekonomi yang istilahnya dulu itu adanya ekonomi kita repressed gitu loh, tertekan. Nah, ketika kita deregulasi, kita bikin kebijakan pro bisnis dan investasi, mereka datang. Nah ini kita sudah mengenyam keuntungannya. Ekonomi kita tumbuh 7% selama hampir 20 tahun. Itu tahun berapa tuh Pak Halim? Yo, Repelita 1 sampai Repelita 4 itu Pak Harto berarti Pak Halim. Zaman Pak Harto begitu. Dan juga pada waktu itu kita juga melakukan deregulasi ya. Jadi birokrasi yang katakanlah sangat rumit, tidak efisien, dibongkar. Bahkan dulu kan sempat, masih ingat tahun 85, 86 itu deregulasinya itu sampai mengganti kegiatan bea cukai itu oleh SGS yang dari Swiss itu. Itu sehingga menciptakan efisiensi dan proses ekspor impor itu menjadi lebih lebih efisien, lebih lancar. Nah, ketika kita sudah mulai melangkah ke tahap berikutnya, kita memerlukan yang namanya itu pertumbuhan sekuler sebetulnya. Apa tuh Pak Halim? Nah, pertumbuhan sekuler ini hanya bisa datang dari hasil riset dan inovasi. Teknologi lah, di bidang teknologi gitu ya. Ini akan terlihat misalnya di perusahaan-perusahaan yang nanti akan tumbuh dan terus tumbuh dan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik, siklikalnya maupun dunia. Di Amerika itu setiap
sekian tahun itu pasti muncul tuh industri-industri yang sifatnya sekuler ini. Karena dia unggul. Ya, teknologi, risetnya kuat, iya, betul. Ya kan. Katakanlah ya mungkin kalau ini tidak banyak negara yang mampu di bidang teknologi ruang angkasa. Iya, NASA, ada Tesla, benar. Gitu ya. Nah ini muncullah seperti itu. Terus teknologi komputer itu yang tiba-tiba muncul. Apple. Sekarang yang lagi terkenal itu Nvidia, Jensen Huang yang datang ke Indonesia baru-baru ini. Chip itu kan, dipakai semua dunia itu. GPU ya. Itu padahal aslinya itu adalah untuk permainan game loh. Iya betul, awalnya. Karena dia bisa memproses titik-titik yang ada di pixelnya itu dengan cepat. Dan sangat bagus gitu, dengan cepat. Dan ternyata itu juga karena data-data itu nanti dalam bentuk bytes-nya itu. Itu jadi lebih cepat juga memproses data. Itu akibatnya digunakan untuk AI Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang mendorong ekonomi Amerika itu. Nah, kita nggak punya. Tapi kita punya sumber daya alam. Nah, kita punya sumber daya alam. Dan ini kita keunggulannya itu mungkin hampir-hampir mendekati absolut. Misalnya kelapa sawit. Betul. Atau nikel. Betul, batu bara. Batu bara mungkin banyak lah. Tapi kelapa sawit saya rasa kita unggul ya. Betul. Mungkin saingannya Malaysia. Betul. Mungkin ada di Brasil sebagian. Betul. Atau juga di satu negara di Afrika yang juga di garis khatulistiwa. Itu yang bisa numbuhin sawit. Karena sawit kita sangat produktif. Betul. Nah, tapi itu kan kita berhadapan dengan hambatan. Betul. Eropa takut. Karena nggak mungkin bisa ngelawan produktivitasnya sawit kita, betul. Gitu. Nah, ini yang mendorong pertumbuhan. Saya kira ini boleh dibilang adalah unsur sekulernya. Karena mereka juga invest. Perusahaan-perusahaan sawit ini saya tahu beberapa itu punya laboratorium yang cukup bagus canggih, cukup canggih. Dan ini salah satu yang terdepan di dunia sawit. Nah, kita nggak punya yang lain. Padahal ada potensi nggak, Pak Halim? Di ide yang lain, sumber daya alam yang lain. Sumber daya alam, kalau sumber daya alam bisa lah ya. Bisa, asalkan kita berikan insentif yang benar. Kita tahu peta hilirisasi kita mau kemana. Dan kita juga bisa mengundang investor yang mau berada di situ. Kembali lagi, ini kan sumber daya alam. Sumber daya alam kan basisnya adalah kekayaan alam itu sendiri. Bukan si sekuler, tapi apa? Bukan yang berdasarkan hasil inovasi dan teknologi. Nah, kita harus cari. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau itu diolah juga masih belum cukup ya? Ya, kan ujungnya berarti kan ketersediaan sumber daya alam. Kita bisa punya waktu untuk bisa memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut itu untuk mendorong ekonomi kita tumbuh, memberikan pendapatan dan kesempatan kerja. Walaupun kita tahu kesempatan kerja di bidang SDA kan tidak sebesar kalau di manufaktur. Betul. Kebanyakan mereka kan jadi, mohon maaf, buruh kasar. Betul. Teknologi kita impor berupa mesin-mesin, ya kan? Dia mengolah gitu lebih banyak. Tapi kalau di bidang manufaktur itu sama juga, tetapi kalau kita bisa meningkatkan riset dan inovasinya, itu tentu akan lebih sustainable. Nah, ini yang sekarang saya kira kita nggak punya itu. Kita perlu merombak total kebijakan industrialisasi kita sekarang ini, kalau menurut saya ya. Nah, istilahnya itu, saya melihatnya abad kita ini kan abad AI sudah. Artificial intelligence ini menjadi salah satu kesempatan yang sangat langka. Saya masih ingat ketika Jensen Huang datang ke Indonesia, dia mengatakan artificial intelligence itu memberikan kesempatan yang sangat langka, very rare, bagi sebuah negara untuk melakukan lompatan teknologi. Dia bilang begitu. Saya quote ini nih. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah memang sekarang Anda tidak punya kemampuan untuk membuat teknologi seperti yang dia temukan. Tapi di bawah itu Anda bisa menggunakan teknologi AI ini untuk mempercepat berbagai proses kerja, katakan, atau
berbagai temuan-temuan baru yang didukung oleh AI ini dengan cepat. Contohnya, saya pribadi lah. Saya pengen tahu sebetulnya bagaimana sih AI ini cara bekerjanya. Cara bekerjanya AI itu bagi saya ya, seorang awam di bidang ini, saya tahu ini ada mesin AI-nya, lalu saya tahu ini ada datanya, database-nya. Database-nya itu ternyata kalau di bidang AI itu dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya RAG. RAG ini saya lupa singkatannya apa. Jadi tolong ini RAG itu singkatan dari, saya lupa. Ini RAG ini adalah database yang di format sedemikian rupa yang digunakan untuk mengajari AI-nya. Gitu. Mengupdate maksudnya gitu, mengupdate data gitu. Mengajari. Mengajari. Karena AI ini seperti seorang anak-anak manusia yang masih katakanlah belum tahu apa-apa, diajari dong 2 tambah 2 4, 5 kali 2 10. Itu ini dia datanya gitu. Jadi kalau datanya ini katakanlah semakin banyak, dia akan semakin pinter. Gitu. Tapi juga kalau kita kasih datanya yang ngaco, yang hoax gitu, dia juga akan ngaco juga gitu. Sebelum nanti dia akan menemukan kebenaran itu kalau berdasarkan data-data yang lebih banyak. Nah ini ya, maksud saya ternyata saya bisa meminta AI ini untuk membuatkan saya programming, codingnya gitu ya. Tolong dong saya mau tolong dibikinkan coding untuk membuat bagaimana caranya membuka Excel dan membuat subroutine untuk melakukan editing tertentu gitu. Dia bisa buat. Nah kemudian saya langsung, saya nggak bisa cara jalaninnya. Saya bilang ke AI-nya, tolong dong bagaimana caranya saya menggunakan coding yang tadi kamu buat supaya bisa saya gunakan di dalam HP saya. Dia kasih tuh ininya, codingnya lagi. Kemudian ini tolong dikompilnya gimana caranya membuat ini menjadi suatu apps. Dibikin, caranya gini gitu. Jadi artinya saya bukan ahli AI, saya tidak ahli dalam programming, tapi bisa asalkan saya tahu apa yang saya mau. Betul. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah saya nggak punya waktu yang cukup untuk itu. Nah, maksud saya ini kan ada pekerjaan nih yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas. Tidak perlu canggih-canggih amat. Nah, inilah yang dimaksud oleh Jensen Huang bahwa kita punya kesempatan untuk melakukan lompatan. Dari yang mulai yang sederhana sampai yang canggih menggunakan AI. Nah ini kita kalau bisa menggunakan kesempatan ini ya, saya cukup yakin kita bisa. Walaupun mungkin masalahnya ini membutuhkan skill. Iya itu. Tadi saya mau tanya ke situ Pak Halim. Balik lagi ke masalah basic pendidikan gitu kan. Ya tapi artinya dibandingkan dengan sekian puluh tahun kita mengalami deindustrialisasi, dibandingkan dengan 5 tahun akan datang kita invest dengan fokus yang bagus, mestinya kita bisa menghasilkan beberapa temuan-temuan baru lah yang sesuai dengan kadar kita sebagai negara yang masih berkembang, yang masih mau menuju ke yang lebih canggih gitu. Jadi masih ada kesempatan ya Pak Halim ya? Masih. Kalau ke depan itu masih kurang cerah gitu gambarannya. Kalau invest di 5 tahun ke depan ini bagus, maka bisa lebih terang lah gitu. Betul. Nah ini kan pada akhirnya kalau kita lihat fundamental kita kan sebetulnya dalam katakan boleh dibilang 20 tahun terakhir lah sejak kita melakukan reformasi ya. Memang jatuh bangun ketika di awal-awal reformasi kita masih mencari format gitu ya. Tapi sekarang kan kita udah tahu sistem politik kita ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kebijakan ekonomi kita dengan segala dengan segala kelebihan dan kekurangannya, terlalu kebijakan di bidang SDM. Nah penting kita itu ya, selama ini agak telat nih memikirkan bagaimana melakukan peningkatan produktivitas kita. Itu sih sebenarnya. Ada konsepnya banyak. Industrialisasi juga polisinya udah berganti-ganti berkali-kali. Tapi implementasinya tidak berjalan. Kalau menurut saya ya ini perlu ada
istilahnya itu fokus lagi ya, membenahi lagi yang tadi saya katakan. Kita harus menciptakan ruang yang cukup bagi kita untuk bergerak. Benar. Tapi jangan sampai seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita ekspor saja berhadapan dengan Eropa misalnya. Ketika kita mau berdagang dengan China, kita udah kalah saing dulu. Betul. Dan itu kalau dia terus masuk ke kita, ya kita nggak akan punya pilihan kecuali ke sumber daya alam lagi gitu. Benar. Nah ini kan dan tidak semua masyarakat kita bisa diserap oleh sumber daya alam. Betul. Kita perlu lagi sumber-sumber aktivitas ekonomi yang lain. Iya. Dan akibatnya ya yang paling gampang masuk ke dunia informal. Benar. UKM yang dan jasa-jasa lah. Iya. Ya jualan, mohon maaf, gorengan. Iya, bukan artinya ini, tetapi itu kan tidak memberikan jaminan security jangka panjang. Kemakmuran ya. Itu yang kita perlu ciptakan kegiatan yang lebih produktif. Itu sudah produktif, tapi dalam batas-batas tertentu. Terbatas, kita perlu lagi. Terbatas, benar. Kita perlu lagi. Ya, makanya kan kalau presiden yang baru ini Pak Prabowo, masalah basic makan siang gratis, makan siang aja masih harus, makan siang bergizi aja masih, makan gizi aja masih harus diperbaiki gitu. Maksudnya itu kan juga PR yang harus kita bikin. Habis itu baru kita beralih ke pendidikan. Bagaimana orang habis udah diisi gizinya, diisi otaknya gitu kan, supaya mereka bisa mengikuti tren yang ada sekarang secara tadi sih digital, AI. Kita aja maksudnya gimana ya kita manfaatkan AI gitu kan. Tapi kalau tempat Pak Halim kan juga komisaris di Indosat ya Pak Halim ya, itu kan itu kan dia juga sangat maju gitu untuk pengembangan teknologi dan digital. Saya pikir itu oke juga sih, maksudnya kita mau melatih orang-orang kita supaya ikut digital. Tapi Pak Halim kan kita kan juga sumber daya alam itu kan kaya Pak Halim ya, harusnya ini kan bisa dimanfaatin untuk membangun industri sumber-sumber ekonomi yang lain kan Pak Halim. Ya itu istilahnya itu apakah dengan menggunakan hilirisasi sumber daya alam itu bisa menciptakan proses difusi teknologi di suatu ekonomi atau negara. Prinsipnya di situ. Jadi kita mulai dengan suatu kegiatan yang kita punya keunggulan. Benar. Setelah itu kita bikin pengembangannya. Betul. Istilahnya ini sekarang hilirisasi. Iya, betul. Tapi ketika hilirisasi itu berjalan, kita juga harus melihat apakah ada proses pengembangan teknologi itu sendiri. Difusi teknologi, istilahnya. Semakin besar dan cepat proses difusi teknologi itulah akan meyakinkan kita bahwa proses industrialisasi itu akan bisa berjalan dengan berkesinambungan. Nah, masalahnya kadang-kadang kita membuat hilirisasi tapi dia terbatas di enclave itu dan berhenti di situ. Harus ada turunannya lagi maksudnya Pak Halim gitu kan? Tidak hanya turunannya, tapi juga bisa melompat dia. Itu yang namanya difusi teknologi itu. Jadi artinya tidak harus nanti semua hilirisasi itu berbasis nikel. Karena teknologi yang sama mungkin bisa dipakai untuk tempat lain. Betul. Ini yang namanya difusi teknologi itu. Dia pindah, kayak menular gitu loh. Nah itu yang kita, ya tentu saja ya membutuhkan sejumlah kebijakan, skillnya, kesempatan, insentif yang tepat gitu ya. Nah ini membutuhkan ya kerja keras, betul. Dan kita kita masih punya masalah dengan tadi 57% lulusan SDM kita masih SMP ke bawah. Oleh karena itu mungkin saya lihat sih pemerintah yang sekarang sudah cukup jelas fokus dia ingin menciptakan sekolah unggulan. Betul. Dengan menciptakan 5.000 katanya tenaga-tenaga yang akan menjadi pelopor ke depan. Ya mungkin untuk kelas kita 5.000 kurang sekali, tapi ya lebih baik daripada nggak ada. Daripada nggak ada. Gitu. Namun yang kita perlukan juga sebetulnya adalah skills yang tidak terlalu canggih. Tadi saya sampaikan ya di bidang AI ya. Itu yang bikin database itu ternyata SMK. Iya, artinya bisa itu bisa benar. SMK. Dan itu membutuhkan keahlian yang sangat spesialis sebetulnya. Benar. Tidak perlu canggih. Benar. Tidak perlu canggih. Karena dia diajari mungkin dalam seminggu dia udah bisa itu mengupdate database-nya. Itu perlu diupdate loh datanya supaya nanti AI-nya makin tetap baru, makin pintar. Makin pintar.
Itu perlu tenaga khusus. Mungkin kesempatannya aja kali ya nggak ada Pak Halim. Orang kan mungkin banyak ya lulusan SMK. Banyak sekali. Banyak dulu kan waktu misalkan dulu kita di Detik itu banyak orang-orang IT-nya itu kita itu dari SMK gitu. Betul. Pak Halim gitu Betul. kita rekod dari SMK gitu. Ekonomi kita secara fundamental oke, tapi kita berada dalam lower equilibrium. Kita harus maju ke atas gitu loh. Dan sayangnya ini jadi masalah besar. Kita menghasilkan banyak sekali ekspor. Iya. Dari hilirisasi juga kita banyak. Dari katakanlah berapa tahun yang lalu 2 tahun terakhir. Enggak ya, ekspor kita awal-awalnya sebelum hilirisasi kan hanya di bawah $2 miliar. Oh iya. Ya kan? Sekarang sudah 32 miliar dolar untuk nikel. Mestinya itu kita akan lihat hasilnya itu di cadangan devisa, baik yang ada di BI maupun yang ada di bank-bank. Bank benar. Tapi ternyata flat aja. BI naik memang 150 miliar dolar, tapi itu lebih banyak karena pengaruh 2 hal. Ya, utang dan bagi hasil tambang yang dikuasai oleh pemerintah. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.